juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang alkohol. Alkohol, gugus fungsinya adalah OH. Nah, alkohol berisomer fungsi dengan eter. Ya, artinya alkohol dengan eter itu mempunyai gugus fungsi yang berbeda, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Ya. Nah, kita bahas tentang kegunaan alkohol. Di antaranya, metanol digunakan sebagai pelarut, sebagai bahan bakar alternatif, sebagai bahan pembuat ester. Etanol dapat digunakan sebagai pelarut, sebagai bahan bakar alternatif yaitu bioetanol, kemudian juga bisa sebagai desinfektan, dan sebagai bahan pembuat ester. Etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Gliserol digunakan untuk pelarut obat-obatan. Ya. Kita lanjutkan kepada tata nama alkohol. Yang pertama, tata nama secara trivial. Tata nama trivial adalah penamaan yang lazim, dan nama ini ada pada alkohol yang sederhana. Secara umum dinamakan alkil alkohol. Nah, rumusnya di sini adalah ROH, maka R itu adalah alkil, OH itu dibaca alkohol. Maka penamaannya adalah alkil alkohol. Oke. Contohnya di sini ada C2H5OH. C2H5 itu adalah alkilnya, OH-nya dibaca alkohol. C2H5 adalah etil ya. Etil alkohol gitu ya. Oke, ini ada contoh selanjutnya. Nah, di sini C-nya berapa? 3. Ini alkilnya ya. Nah, C-nya 3 itu apa namanya? Propil ya. Berarti ini adalah propil alkohol. Oke, di sini saya ingin menjelaskan cabang yang bercabang. Nah, kita lihat ya, sama-sama C-nya 3. Nih, lihat nih, C-nya 3 ya, C3H7, ini juga C3H7 ya. Nah, tetapi bentuknya atau strukturnya berbeda ya dengan yang di atas. Ya, ini namanya propil alkohol, ini juga propil 3, tetapi ada awalan isonya ya. Jadi ini namanya adalah isopropil alkohol. Yang strukturnya seperti ini ya, CH3, CH, CH3 itu adalah dibaca iso, diberi awalan iso ya. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini C-nya ada 4 ya. Berarti ini alkilnya ya. Nah, berarti namanya apa? Butil alkohol ya. Nah, ini lihat sama-sama butil, C-nya sama-sama 4 ya. Sama-sama C-nya 4 tetapi bentuknya seperti ini. Nah, sama nih bentuknya. Maka diberi awalan iso. Kalau yang ini isopropil, yang ini isobutil ya. Namanya berarti isobutil alkohol ya. Bentuknya sama ya, strukturnya sama ya, seperti ini. CH3, CH, CH3, CH3, CH, CH3 gitu ya. Oke, seperti ini harus ya. Itu baru diberi awalan iso. Nah, ini ada bentuk yang lainnya. Beda ya. Kita lihat. Nah, ini ya, bentuk yang seperti ini namanya adalah sekunder butil alkohol. Sama-sama C-nya 4 ya. Nah, tapi berbeda ya. Nah, ini namanya sekunder butil alkohol. Nah, ini lain lagi. Ini ya, bentuknya seperti ini namanya tersier butil alkohol. Oke, kita lanjutkan. Tata nama IUPAC ya. Nah, di sini akhiran A pada alkana tinggal diganti ol. Maka alkohol dinamakan alkanol ya. Oke, langkah-langkah penamaan. Yang pertama, menentukan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai C yang terpanjang yang mengandung gugus OH ya. Kemudian memberi nomor rantai induk tadi ya yang sudah ditentukan tadi ya. Kemudian dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan gugus OH. Jadi C yang terikat OH ya itu harus mendapat nomor yang terendah
gitu ya. Nah, berarti pada alkohol yang menjadi prioritas itu adalah gugus OH-nya. Kalau pada alkana yang menjadi prioritas itu adalah cabangnya, ya. Oke. Nah, tinggal ditulis namanya, ya, tinggal diberi nama dengan urutan, ya, nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor atom C yang mengikat OH, kemudian nama alkanol. Alkanol itu dari rantai utama tadi, ya. Kalau jumlah C-nya 3, berarti propanol. Kalau jumlah atom C-nya 4, berarti butanol, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal. Ya. Nah, di sini lihat. Pertama apa? Kita tentukan rantai terpanjang, yaitu rantai induknya yang ada gugus OH-nya. Ya. Oke, kita lihat ya. Berarti yang mana nih? Nah, ini ya, ada 4 ya. Nah, oke. Nah, ini rantai induk. Ya, setelah itu apa? Diberi nomor. Nomornya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Usahakan OH mendapat nomor yang terendah, ya. C yang mengikat OH, usahakan mendapat nomor yang terendah. Berarti dari kanan, ya. 1, 2, 3, 4. Berarti C yang mengikat OH mendapat nomor 2. Kalau dari kiri, nah, berarti C yang ini mendapat nomor 3. Coba lihat. 1, 2, 3. Ya, berarti harus dari kanan. Karena OH-nya nih, C yang mengikat OH mendapat nomor 2. Ya, berarti pilih dari kanan. Setelah itu apa? Tentukan cabangnya. Cabang itu adalah alkil. Ya, namanya apa di situ? Alkilnya adalah metil. Dua-duanya metil ya. Dan ada 2. Nah, penentuan ya atau aturan untuk nomor cabang, nama cabang itu sama dengan alkana ya. Aturannya sama dengan alkana ya. Oke. Jadi kalau ada 2 diberi awalan di. Oke. Ya, kita tulis ya nama senyawa ini ya. Berarti pertama nomor cabang. Nomor cabang ada di nomor 3. Berarti 3,3 ya, karena ada 2 ya. Metilnya ada 2 dan terletak sama-sama di nomor 3. Berarti 3,3. Kemudian metilnya ada 2, berarti diberi awalan di metil. Kemudian ini 2 ini adalah posisi C yang mengikat OH. Butanol. Butanol itu karena C-nya ada 4, maka butanol. Oke, selanjutnya ya, contoh selanjutnya. Kita lihat. Tentukan rantai induknya dulu, ya, rantai induk atau rantai utamanya kita tentukan dulu, ya. Mana yang terpanjang dan harus mengandung gugus OH, ya. Kita lihat, kita hitung ya, coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke sini. Kemudian kita coba hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 juga. Nah, kayaknya yang lurus nih, gitu ya. Yang lurus ini berarti jumlah C-nya 7 dan mengandung gugus OH, gitu ya. Ini adalah rantai induknya. Oke, setelah rantai induk kita tentukan dinomori dulu ya, rantai induknya dinomori. Dari mana? Nah, dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena OH supaya OH ya C yang mengikat OH itu mendapat nomor yang terendah ya. Oke, kita lihat ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu sisanya itu adalah cabang. Cabang itu adalah alkil ya. Kita tentukan. Nah, ternyata di sini ada berapa jenis nih? Ini metil ya, ini metil. Nah, ini apa nih ya? Ini metil ya kan? Metilnya ada berapa? Ada 2. Nah, ini apa? Ini C2H5. C2H5 adalah etil ya. Ini adalah etil. Nah, cabangnya ada 2 jenis. Ada metil, ada etil. Duluan mana antara etil dengan metil? Nah, itu sesuai juga dengan aturan pada alkana, aturan pada cabang pada alkana ya, di kelas 11 ya. Jadi, duluan mana antara etil dengan metil? Ya, jadi penulisan cabang itu dulukan menurut abjad ya, diurutkan menurut abjad. Antara E dengan M duluan mana? Duluan E. Maka E dituliskan duluan ya, etil dituliskan duluan. Berarti 4 etil ya. Kemudian 5,5 dimetil. Kenapa di? Karena metilnya ada 2. Kemudian 2. Kenapa 2 di sini? 2 heptanol. Kenapa 2 nih? Karena posisi C yang mengikat OH di nomor 2. Kenapa heptanol? Karena C-nya ada
gitu ya. Jadi namanya 4 etil 5,5 dimetil 2 heptanol. Ya, kita lanjutkan. Ya. Berdasarkan letak gugus OH, alkohol dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah alkohol primer. Nah, gugus OH-nya terikat pada C primer. Ya, C primer itu adalah C yang mengikat satu atom C lainnya. Ya. Nah, contoh misalnya ini adalah ya, C OH-nya terikat pada C yang ini. Ya. Ya, kita beri nama dulu ya. Berarti penomoran ya rantai utama jelas yang ini ya. Ini nggak ada cabangnya nih ya. Berarti nggak ada cabangnya. Berarti ini adalah rantai utamanya. Kemudian kita beri nomor ya. Berarti dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena OH-nya ada di kanan ya kan. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti namanya apa? Posisi OH ada di nomor berapa? 1. Berarti namanya 1 butanol gitu ya. Nah, ini adalah C primer, atom C primer. Ya, kenapa? Karena C ini mengikat, hanya mengikat C yang ini aja, gitu loh. C ini mengikat satu atom C lainnya, ya, maka ini disebut C primer, gitu ya. Maka ini adalah alkohol primer. Kenapa? Karena OH-nya terikat pada C primer. Oke, jelas ya. Oke, kita berikutnya adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah gugus OH-nya terikat pada C sekunder. Apa tuh C sekunder? C sekunder adalah C yang mengikat dua atom C lainnya. Ya, contoh kita lihat. Ya, nah, ini kenapa dari kiri? Ya, karena OH-nya, ya, OH-nya C yang mengikat OH. OH ini kan harus mendapat nomor yang terendah, ya. C yang mengikat OH ternyata lebih, kalau dari kiri mendapat nomor yang terendah, ya kan? Kalau dari kanan dia dapat nomor 3, dari kiri dapat nomor 2, ya. Sehingga dari kiri gitu. Berarti apa namanya? 2 butanol. Posisi OH di nomor 2, C di nomor 2. Butanol, kenapa butanol? Karena C-nya ada 4. Nah, mana C sekundernya? Ini C sekundernya. Kenapa C sekunder? Karena C ini mengikat dua atom C lainnya, ya. C yang saya lingkari ini mengikat dua atom C lainnya. Maka alkohol ini adalah disebut alkohol sekunder karena OH-nya terikat pada C sekunder, gitu ya. Kita lanjutkan alkohol tersier. Nah, gugus OH terikat pada C tersier. Ya, C tersier apa? C yang mengikat 3 atom C lainnya. Ya, kita lihat contohnya. Ya, nah, OH kita kasih nama dulu ya. Berarti dari mana? Dari kiri atau dari kanan penomorannya? Dari kiri ya. Usahakan C yang mengikat OH, OH-nya itu, C-nya itu mendapat nomor yang terendah. Berarti dari kiri. Apa nih namanya? Ya, ada cabang ya. Ini cabangnya 1 ya. Berarti posisinya di nomor 2, berarti 2 metil. Ini 2 ini adalah posisi OH-nya ya. 2 butanol ya. Nah, yang C yang ini, C yang mengikat OH ini adalah C sekunder. Kenapa C sekunder? Karena C ini mengikat 3 atom C lainnya. 1, 2, 3 gitu ya. Maka C itu adalah C sekunder, maka alkoholnya disebut alkohol ini apa? C tersier karena C ini mengikat 3 atom C lainnya ya kan, mengikat 3 atom C lainnya. Maka disebut alkohol tersier. Polialkohol. Polialkohol atau alkohol polivalen adalah alkohol yang memiliki lebih dari satu gugus OH. Ya. Polialkohol yang mempunyai 2 gugus OH diberi nama alkanadiol. Ya, jadi 2 itu berarti di ya. Jadi alkanadiol. Ya. Contoh ya. Sini ya ada CH2, ini OH-nya ada 2 ya. OH-nya ada 2. Nah, ini dari kiri atau dari kanan sama ya, kebetulan ya. Mau dari kiri atau kanan sama. Maka penamaannya adalah 1,2 karena C-nya ada 2 etanadiol. Ya.
1,2 jadi 1,2 itu posisi OH-nya ya. Posisi OH ya 1,2 etanadiol. Oke. Itu untuk alkanadiol ya. Selanjutnya ya, nama lainnya ya 1,2 etanadiol itu adalah etilen glikol atau juga kadang disebut dengan glikol saja. Jadi etilen glikol atau glikol itu nama IUPAC-nya adalah 1,2 etanadiol. Oke. Nah, polialkohol yang mempunyai 3 gugus OH diberi nama alkanatriol ya. Tri itu berarti 3 ya. Contohnya di sini ya seperti ini ya. OH-nya ada 3 ya. OH-nya ada 3 ya. Posisinya kebetulan dari kiri dari kanan sama ya. Maka namanya 1,2,3 propanatriol ya. Oke. Nah, ini nama lainnya adalah gliserol. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.